I love my church. Aku cinta akan gerejaku. Aku cinta akan gerejaku. Saya betul-betul mencintai akan gereja saya. Dan judul ini terinspirasi dari Ada suara-suara. Raja Daud yang terdapat dalam Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Saya ulangi, judul ini terinspirasi dari doa Raja Daud dalam Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Nah, saudara-saudara, Mazmur 26 ini adalah sebuah doa dari Raja Daud dalam bentuk puisi yang berisi petisi dan deklarasi tentang kehidupan yang benar dari Raja Daud sendiri. Saya ulangi, Mazmur 26 ini adalah sebuah doa dari Raja Daud yang tertuang dalam bentuk puisi atau syair yang berisi petisi dan deklarasi tentang kehidupan yang benar dari raja itu sendiri. Oke, mari kita lanjut ya. Nah, doa yang dalam bentuk puisi ini adalah sangat menyokong akan petisinya. Petisi ini dia deklarasikan atau petisi ini dia nyatakan eh, mengenai maksudnya, motifnya. Mengapa dia katakan aku cinta akan rumah Allah? Mengapa Raja Daud memberikan sebuah deklarasi bahwa dia mencintai akan rumah Allah? Oke, mari kita lihat. Jadi berisi petisi dan deklarasi tentang kehidupannya yang benar. Mari kita mulai dengan petisi. Apa petisinya? Petisinya ini ada dalam beberapa ayat di pasal 26 ini, yaitu beri keadilan kepadaku ya Tuhan. Ya, Tuhan mau memberikan itu kalau dia minta. Itu dia butuhkan. Dan eh, dengan demikian ini mengingatkan kita kalau dia berdoa meminta keadilan, artinya dia mengalami sebuah situasi tekanan-tekanan hidup. Mungkin dia pada posisi yang ditempatkan pada posisi yang sulit, ditempatkan pada posisi yang tidak betul, padahal dia adalah betul. Dia bilang, ujilah aku, selidikilah batinku, lihat apa motifku, lihat apa isi hatiku, apakah aku berjalan pada jalan yang benar atau jalan yang salah. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan uji akan hatinya, lihat, selidiki akan hatinya. Lalu jangan mencabut nyawaku. Dia masih ingin hidup agar dia mau memberitakan akan kebesaran Tuhan. Lalu dia bilang, bebaskan aku dan kasihanilah aku. Hal-hal yang sama adalah pengalaman kita juga. Kita membutuhkan apa yang dibutuhkan oleh Daud ini yang dia sampaikan kepada Tuhan dalam bentuk permohonan ya atau petisi. Oke. Lalu mari kita lihat apa deklarasi tentang kehidupan yang benar dari raja ini. Dia bilang, aku hidup dalam kebenaranmu, bukan dalam kebenaran orang lain, bukan dalam kebenaran manusia, tapi dalam kebenaran Allah. Aku tidak duduk dengan penipu dan orang munafik. Jadi dia tidak mau terbabit dengan hal-hal yang berupa perbuatan yang eh, lalim dari orang-orang yang tidak mencintai Tuhan, orang-orang yang memusuhi Tuhan, orang-orang yang duduk dalam eh, kehidupan yang tidak benar. Aku benci berada di perkumpulan orang yang jahat dan orang fasik, dan aku tidak bersalah. Ini adalah semua pernyataan, deklarasi yang disampaikan oleh Daud ini kepada Allah, yang juga menjadi deklarasi kita semua. Oke.
Deklarasi yang berikut, aku mengelilingi mezbahmu. Artinya dia selalu dekat dengan Tuhan. Kalau bilang mezbah, itu artinya dia dekat dengan Tuhan lewat penyembahan-penyembahan. Aku menyanyi dengan nyaring. Jadi selalu dia menyanyi. Ada puji-pujian. Paling kurang dalam hati. Kita menyanyi dalam hati. Kalau bersama dengan orang lain, kita menyanyi dengan bersuara. Kita menyanyikan lagu-lagu kepujian, syukur, bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kebesaran Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena sukses yang Tuhan berikan. Bersyukur, menyanyi dalam bentuk puji-pujian, bersyukur kepada Tuhan. Aku menceritakan segala perbuatanmu. Itu adalah deklarasi yang disampaikan oleh Daud dalam doanya kepada Tuhan. Aku cinta akan rumahmu. Ini poinnya. Jadi pasal 26 ini adalah berisi deklarasi dari Raja Daud. Deklarasi yang terakhir adalah aku cinta rumahmu. Oke, mari kita lihat. Apa alasan sehingga Daud mengungkapkan kerinduannya untuk atau apa alasan sehingga Daud nyatakan aku cinta akan rumah Tuhan? Apa ciri-ciri atau merupakan eh, tanda bahwa saya mencintai akan rumah Tuhan. Daud mencintai akan rumah Tuhan. Baik, kita lihat di sini ayat 8 dia bilang dia cinta akan rumah Tuhan. Cinta akan rumah Allah. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Nah, tempel itu atau Ka'bah itu menurut pesanan Tuhan yang disampaikan kepada Musa bilang kepada bangsa Israel, buatkanlah tempat kudus supaya aku diam bersama dengan mereka itu. Jadi tujuan membangun akan rumah Tuhan adalah agar Tuhan diam di antara umat-umatnya. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu. Rumah itu dibangun agar uh, umat Israel berada di sana. Rumah itu dibangun agar Tuhan bisa bersama-sama dengan bangsa Israel. Ya, jadi rumah Tuhan dibangun agar Tuhan ada di sana, tetapi bagaimana mungkin Tuhan mau ada di sana kalau bangsa Israel, kalau umat itu tidak ada di sana. Begitu juga dengan kita. Tuhan mau ada di tempat kebaktian setiap Sabat. Tapi kalau kita tidak berada di sana, Tuhan tidak akan ada di sana. Itu secara kolektif, tapi secara pribadi. Kalau saya tidak ada di tempat ibadah, artinya saya tidak menikmati akan hadirat Allah. Oke. Ada dua tujuan kenapa Raja Daud mengatakan aku cinta pada rumah kediaman. Pertama adalah kerinduannya untuk beribadah, untuk dekat dengan Tuhan. Dan kerinduan yang sama hendaknya menjadi kerinduan kita bersama. Jadi kita pergi beribadah karena kita rindu bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai hilang kerinduan itu kalau kita tidak kelihatan lagi di tempat ibadah. Atau mungkin kita beribadah, tetapi bukan di tempat di mana kita seharusnya ada. Terima kasih Saudara Sasoleng pada hari Rabu malam yang lalu telah menyentil mengenai kehadiran di rumah Tuhan. Di rumah di mana saya ini terdaftar. Ya. Dia tekankan bahwa kalau dia terdaftar di sini, dia juga terdaftar di surga. Tapi bisa saja ada yang namanya ada di dalam buku catatan keanggotaan, tapi tidak ada dalam buku kehidupan. Nanti mungkin di waktu lain saya suka membahas akan kitab-kitab apa saja yang ada di dalam kerajaan surga. Kali ini kita tidak berbicara soal itu. Jadi kerinduan beribadah dari Raja Daud ini adalah sebuah bukti bahwa dia mencintai akan rumah Tuhan. Lalu kedua, ini sebenarnya adalah ungkapan perasaannya, ungkapan kerinduannya bahwa dia rindu memiliki tempel yang permanen. Mengapa? Oleh karena pada zaman Raja Daud, mereka belum punya rumah ibadah yang permanen. Di mana tempat beribadah?
Sejak dari zaman Musa, ya, tempat ibadah mereka adalah hanya di tenda, beribadah di tenda. Itulah eh, tempat ibadah yang resmi pada waktu itu. Yang kalau mereka berkemah, mereka pasang. Kalau pindah lagi dalam perjalanan lanjutan, mereka bongkar tenda itu, tempat ibadah itu, lalu mereka bawa itu, pada waktu mereka tiba di tempat yang berikut, mereka pasang lagi tenda ini. Sampai pada waktu itu, masih seperti itu. Itu sebabnya dia punya kerinduan untuk memiliki akan tempat ibadah yang permanen. Sayang sekali kerinduannya ini tidak tercapai. Dan kerinduannya ini tercapai dan dibuat pada waktu anaknya Salomo menjadi raja. Saudara-saudara, mungkin ini satu motivasi untuk kita bahwa orang ini beribadah pindah-pindah gereja. Sudah berapa gereja dan rata-rata di Colorado ini tempat ibadah belum milik sendiri. Kebanyakan belum milik sendiri, masih sewa tempat ibadah. Tapi banyak masalah yang ditemui, banyak masalah yang dihadapi, dilalui. Mengapa? Karena belum punya kita sendiri. Nah, itu sebabnya gereja kita punya kerinduan untuk memiliki tempat ibadah sendiri. Kita berdoa supaya kita memiliki tempat ibadah yang permanen, sebagaimana kerinduan Raja Daud untuk memperoleh tempat ibadah yang permanen. Tidak pindah-pindah, tidak harus dibongkar. Nah, seperti kita punya pengalaman, waduh kalau setiap kali mau hari Sabat, mesti bongkar itu sound system, dibongkar semua, pasang lagi, dan begitu terus-menerus. Nah, kita tidak tahu berapa lama kita akan beribadah di di tempat sekarang, tetapi mungkin satu saat kita lagi akan berpindah, karena kita belum punya tempat ibadah yang permanen. Kita berdoa sambil berusaha. Jadi kita perlu memberi perhatian supaya tempat ibadah ini bisa terwujud. Nah, itu tiap Sabat kita kumpul persembahan pembangunan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memiliki tempat ibadah yang permanen. Kerinduan kita bisa tercapai sebagaimana kerinduan Raja Daud yang wujudnya nanti diperoleh waktu anaknya menjadi raja, yaitu Salomo, dan Salomo punya Ka'bah adalah termegah, Ka'bah yang termegah. Baik, apa indikator dari mereka yang mencintai gereja? Saya dapatkan dari beberapa sumber. Yang pertama, dia aktif dalam ibadah dan pelayanan. Kalau saya mengasihi akan gereja saya harus aktif di gereja. Jangan aktif, ya, 1 bulan 1 kali di gereja. Maksudnya, ya, 1 bulan 1 kali. Artinya hanya 1 Sabat dia di gereja. 3 Sabat yang lain di gereja yang lain. Bagaimana saya mau nyatakan saya punya cinta akan gereja saya? Jadi aktif dalam gereja, lalu aktif dalam pelayanan. Terima kasih kepada semua yang anggota-anggota gereja setiap kali berikan tanggung jawab, melayani dengan senang hati, kecuali memang ada halangan, nah itu sangat dimengerti. Faithful attendance and participation, itu artinya consistently attend church service and events. Jadi secara konsisten hadir di gereja, acara kebaktian di gereja, dan acara-acara yang dilaksanakan oleh gereja. Dan seperti saya bilang tadi, kalau namanya secara konsisten artinya tiap Sabat, kecuali sakit, kecuali ada tujuan-tujuan tertentu. Oh, saya suka masuk gereja di gereja yang lain oleh karena saya ada tujuan ini, ada maksud ini. Itu biasa itu enggak apa-apa. Tapi jangan jangan terbalik, jangan sampai 3 Sabat saya ada di tempat yang lain, cuma 1 Sabat di gereja saya. Itu berarti saya kurang cinta akan gereja saya. Mazmur 23 ayat 6, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kerinduan Raja Daud itu dalam Mazmur 23 ayat 6. Dia mau supaya selalu ada di rumah Tuhan. Bukan hanya untuk di dunia ini, tapi berbicara mengenai sepanjang masa itu dalam masa kekekalan sampai nanti berada di surga. Mazmur 27 ayat 4, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa itu? Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Artinya dia mencintai akan rumah Tuhan seumur hidupnya. Dan itu harus spirit yang sama kita perlu kembangkan. Oke, indikator
Ini, oke, saya sudah terangkan tadi. Yang kedua adalah volunteerism. Artinya kita melayani dengan sukacita, tidak harus, tidak terpaksa. Hmm. Serving without seeking recognition, ya. Jadi melayani tanpa harus mendapatkan pengakuan-pengakuan. Aduh, jago ngana, hebat ngana, dan segala macam. Pujian-pujian dan segala macam. Bukan itu tujuan kita. Kadang-kadang kita hanya mau melayani oleh karena dapat hal-hal seperti itu. Jadi namanya volunteerism itu artinya serving without seeking recognition. Oke, yang ketiga adalah care and support for one another. Kalau saya cinta akan gereja saya, maka apa yang saya harus lakukan adalah bearing one another's burden. Saya eh, sampai sekarang masih apa namanya, mengiang dalam telinga saya bagaimana ini dua sahabat berturut-turut event yang besar ini. Bukan dua sahabat berturut, tapi ada dua sahabat sangat berkesan bagi kita ketika terjadi convocation, ya. Ada ibadah gabungan antara tiga jemaat. Saya lihat itu kerjasama luar biasa, persatuan luar biasa, makanan-makanan berlimpah sampai, ya, dari faktanya ada, ternyata makanan dari Lifehouse banyak sekali dan itu adalah kerjasama. Dan banyak dari Lifehouse yang terlibat dalam pelayanan dengan sukarela, offering support. Oke, 1 Tawarik 29 ayat 3. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka aku memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ini berkaitan dengan yang tadi yang saya bilang. Kita punya tujuan untuk mendapatkan tempat ibadah yang permanen. Raja Daud punya kerinduan yang sama. Walaupun itu tidak terwujud di zamannya, itu nanti terwujud di zaman anaknya menjadi raja. Tapi itu merupakan pemicu semangat kita untuk terus-menerus berupaya supaya kita dapatkan tempat ibadah yang permanen. Nah, dibilang lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka aku memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ini namanya pengorbanan. Dia rela memberikan, berkorban untuk rumah Tuhan. Berkorban untuk rumah Tuhan. Ini adalah bukti bahwa betul-betul dia mencintai akan rumah Tuhan. Ini kan ayatnya sangat jelas. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka aku berikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku. Orang tidak punya emas, tidak punya perak, tapi ada dolar. Ada dolar. Atau apa saja yang kita bisa berikan untuk mendapatkan tempat ibadah yang permanen. Yang keempat adalah fokus on generosity. Kemudian hospitality and sacrifice. Jadi kalau kita mengasihi akan rumah Tuhan, eh, tunjukkan kemurahan hati kepada sesama anggota jemaat, dermawan bukan cuma di dalam tapi keluar. Tunjukkan kedermawanan kita. Lalu keremahan. Kita tunjukkan sikap ramah terhadap sesama anggota gereja. Kalau kita ramah, maka orang juga senang dengan kita. Dan rasanya rugi sekali kalau tidak pergi gereja. Mengapa? Karena saya bisa menikmati keramahan dari sesama umat Tuhan. Tertawa-tertawa, gembira-gembira, senang-senang bersama. Kalau ada kesulitan, kita tanggulangi bersama. Luar biasa itu. Willing to share their own with others. Bagikan apa yang mereka miliki untuk orang lain. Nah, ini contoh yang paling dekat. Ada banyak contoh, tapi ini yang paling dekat. Nah, saya lihat saudara-saudara, kita punya makanan tiap sahabat berkelimpahan. Banyak jatah sih satu makanan. Apa yang dibuat oleh ibu-ibu, bagi-bagi. Ambil, ambil, ambil. Bagi-bagi. Nah, bayangkan kalau kita tidak punya sifat hospitality ini, tidak punya sifat generosity ini, maka tidak mungkin terjadi seperti pengalaman yang kita kita nikmati setiap Sabat ketika ada potluck. Coming to share time, talents, and resources with the church and community. Jadi ini artinya anggota gereja yang mencintai akan gerejanya, maka dia punya komitmen untuk membagi waktu bagi kepentingan gereja, talenta digunakan untuk gereja. Ada orang yang banyak talenta, tapi dia tidak pakai di gereja, dia cuma pakai tempat-tempat lain. Mungkin di gereja yang lain. Saya punya contoh misalnya, saya hobi sekali. Saya
kayaknya punya Tuhan kasih talenta dalam menyanyi. Pakailah itu untuk gereja sendiri. Jangan lebih banyak pakai di luar daripada untuk menguatkan iman umat Tuhan dalam gereja. Kita punya talenta-talenta, gunakan semua itu. And resources with the church and community. Segala sumber daya yang kita miliki, kita korbankan itu untuk gereja. Ada yang sumbang ini, ada yang kasih bagi banyak, dan ada orang-orang tertentu yang banyak sekali memberi perhatian kepada saya, kepada orang lain, dan itu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita senang berkorban untuk orang lain, apalagi untuk gereja, itu adalah berkat yang sangat khusus dan sangat indah. Yang keenam, showing commitment through faithful giving and service. Jadi menunjukkan komitmen kita, kalau saya mengasihi akan gereja, tunjukkan komitmen melalui kesetiaan memberi dan kesetiaan dalam pelayanan. Sudah dibahas tadi itu. Yang ketujuh adalah stick to biblical foundation. Members are devoted to biblical teachings. Jadi artinya kalau kita mengasihi akan gereja ini, oke, kita punya dasar untuk memberikan kekuatan kepada anggota harus alkitabiah. Jangan menurut saya punya pikiran. Jangan merusak iman saya dengan doktrin-doktrin yang tidak diakui oleh gereja. Itu membahayakan iman umat-umat Tuhan. Ya, members are devoted to biblical teachings. Jadi kalau kita memberitakan pekabaran kepada sama anggota, kasih yang betul. Jangan kasih menurut pikiran saya. Menurut si A, menurut si B. Katakan, thus said the Bible. Demikianlah kata Alkitab. Bukan kata saya, bukan kata orang lain. Harus stick kepada ajaran Alkitab. Nah, saudara-saudara, kita harus aware tentang hal ini. Kalau ada yang memberikan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan standar gereja, kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak terbawa pengaruh ajaran-ajaran yang keliru. Itu sudah ada sejak zaman rasul-rasul. Sudah ada sejak zaman rasul-rasul. Ajaran-ajaran bukan cuma dari luar, bahkan dari dalam. Sehingga iman umat-umat Kristen itu tergoncang. Kita doakan supaya kita tetap setia di dalam iman kita. Dan yang berikut adalah unity among members. Oke, selalu itu kebersamaan itu harus terus diadakan. Harus terus diciptakan, harus terus dihidupkan. Gereja ini akan terus kuat kalau unity itu ada. Gereja ini akan terus bertumbuh kalau kesatuan itu, kebersamaan itu ada. Tapi kalau tidak ada unity, saya pastikan bahwa setan akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencabik-cabik akan gereja sampai dia bisa terkoyak dan umat-umat Tuhan akan bisa tercerai-berai. Mengapa? Karena tidak ada unity. Tapi kalau ada unity, siapapun yang mau berusaha menghancurkan akan iman saudara, iman saya, kita tidak perlu khawatir karena unity itu ada. Unity itu ada. Kemudian vibrant prayer. Vibrant prayer ini adalah kita perlu menciptakan terus-menerus semangat berdoa. Semangat berdoa. Doa itu adalah sebuah kekuatan. Saya sudah buktikan bertahun-tahun, baik melalui pengalaman saya maupun melalui research secara akademis yang saya lakukan, karena saya dari latar belakang seorang guru, seorang dosen. Jadi dari pengalaman, tambah dengan research secara akademis, maka saya lihat saudara-saudara, kuasa daripada doa ini benar-benar sangat mujarab. Dia akan menghancurkan segala sesuatu. Apa yang menghalang dihancurkan oleh doa. Masalah saudara akan dihancurkan oleh doa. Problema yang saya hadapi setiap hari dihancurkan oleh kuasa doa. Tidak ada hal-hal yang tidak bisa dicapai kalau kita betul-betul semangat berdoa kita itu ada. Nah, kalau semangat berdoa itu ada, kita saling mendoakan satu dengan yang lain,
seperti Rabu malam ini, kita saling mendoakan satu dengan yang lain, gereja jadi kuat. Dan itu adalah bukti, indikator bahwa saya mengasihi gereja. And the last but not the least, build a strong integrity. Bangun integritas yang kuat. Ya, kita harus melayani dengan jujur, melayani dengan benar, dan selalu ada rasa syukur, berterima kasih, bersyukur oleh karena Tuhan mencintai akan gerejanya, bersyukur karena kita digunakan oleh Tuhan untuk menguatkan akan gereja, untuk menghidupkan akan gereja, untuk memajukan akan gereja. Sekali lagi, Mazmur pasal 26 ayat 8. Aku cinta akan rumah Tuhan. Itu doa dari Daud. Semoga itu akan terus menjadi doa kita dari sekarang sampai hari Maranatha adalah doa saya. Amin.